Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Yogyakarta. Selamat datang di YouTube Elocer Channel. Apa kabar sahabat Elocer? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini, Elocer akan mengajak sahabat jalan-jalan dan menikmati indahnya kota Yogyakarta. Kita mulai perjalanan dari pusat perekonomian kota Yogyakarta, yaitu Malioboro. Malioboro lokasinya mudah dicapai dari berbagai arah, terutama jika sahabat Elocer berkunjung ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, karena posisi jalan Malioboro tepat di sisi kanan pintu masuk utama stasiun Tugu Yogyakarta. Di jalan Malioboro ini mampu membawa ketenangan hati bagi para pengunjungnya. Aktivitas warga yang berjualan, wisatawan yang berbelanja, serta hilir mudik, becak dan delman, hingga suara musik di sepanjang jalan Malioboro ini mampu mengusir rasa penat. Dan di sepanjang jalan Malioboro ini, sahabat Elocer bisa menemukan banyak penjual souvenir khas Yogyakarta, mulai dari batik, kaos, sendal, kalung, gelang, tas, serta oleh-oleh khas Jogja seperti bakpia dan masih banyak lagi. Jika cuaca kota Jogja terasa cukup terik, sahabat bisa mampir dulu ke salah satu gerai yang ada di kawasan Malioboro. Salah satunya di Malio Gelato. Sahabat bisa mampir ke sini untuk sekedar mendinginkan badan dan menikmati segarnya gelato sambil melihat-lihat suasana kota Jogja. Ada banyak kata yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan kota Yogyakarta. Dari sekian banyak ungkapan, sahabat pasti sepakat jika Yogyakarta adalah kota yang selalu membuat rindu. Suasananya yang begitu romantis, sederhana, ramah, hingga aktivitas warga yang terlihat santai menjadi alasan untuk kembali lagi ke kota Yogyakarta. Salah satu kawasan yang tak boleh dilewatkan adalah Jalan Malioboro. Jalan yang menjadi ikon kota Yogyakarta ini tak hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi sampai ke mancanegara. Jadi untuk sahabat Elocer yang sedang berada di kota Yogyakarta, sempatkan untuk berkunjung ke Malioboro untuk melakukan aktivitas yang nanti akan membuat sahabat rindu untuk kembali ke kota Yogyakarta. Selain berkunjung ke Malioboro, jika ke Yogyakarta, sahabat bisa juga mengunjungi objek wisata lainnya. Salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi yaitu Studio Alam Gamplong. Studio Alam Gamplong ini beralamatkan di Desa Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, dan berjarak sekitar 16 km dari titik nol. Objek wisata Studio Alam Gamplong ini juga sering mendapatkan julukan yaitu Mini Hollywood, karena objek wisata ini menawarkan berbagai desain bangunan yang unik dan sangat cocok untuk sahabat yang menyukai fotografi. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman parkir Studio Gamplong. Kita mau cari tahu untuk harga tiket masuknya. Ikuti terus ya. Studio Alam Gamplong ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Makanya untuk harga tiketnya kalau masuk aja berapa? Ya, kalau masuknya kalau di bawah 7 cukup mengisi sukarela, kalau 7 ke atas acuannya seperti ini. Kalau 7 orang ke atas bayar ini. Iya. Oke.
Oke, tapi ini hanya masuk aja ya Mbak ya? Baru tiket masuknya. Belum termasuk wahana Iya. gitu. Wahananya ada apa aja Mbak? Ini masuk ke rumahnya Analisa Bumi Manusia. Oh, yang syutingnya Bumi Manusia itu Iya. pakai yang ini ya. Kalau yang ini Ini yang bekas syutingnya Garut Kaca. Gatot Kaca, bekas syutingnya Gatot Kaca. Kalau yang ini Mbak, Ini yang bekas syutingnya Maudi Ayunda yang Habibie Ainun 3. Habibie Ainun. Kalau yang ini Naik kereta. Ini tiket naik kereta. Kalau keempat-empatnya beli semua berapa? 35. 35. Oke. Per orang 35 ya. Sekarang saya berada di depan persis kereta api yang nanti akan melaju mengelilingi daerah ini. Nah, untuk biaya tiketnya kereta api tadi di harga 10.000. Jadi kalau teman-teman mau langsungan nggak cuma naik kereta api aja, nanti biaya 35.000. Nah, ini tiket ini udah mulai jalan nih teman-teman. Kereta apinya jalannya pelan-pelan banget nih, seperti ini. Tuh. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta api. Teman-teman bisa dengar suaranya ya. Ini maaf kalau agak berisik. Jadi kita naik kereta api ini biayanya 10.000. Nanti bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung turun, terus foto-foto selfie di kanan kiri saya itu boleh. Nanti bisa naik lagi. Nah ini saya langsung dari pertama kali datang tadi, terus kita mengelilingi tempat studio Gamplong ini, lalu nanti naik kereta lagi kalau mau balik ke yang pertama kali kita beli tiket. Billy goat won't pull. Mama's gonna buy you a cart and bull. And if that cart and bull turns over, Mama's gonna buy. Sini teman-teman juga bisa beli makanan dan minuman karena di tengah studio Gamplong ini ada kafe yang menjual makanan dan minuman seperti ini. Di belakang saya persis ini adalah rumah Habibie Ainun ya. Jadi ini kita pintu masuknya lewatin sini. Ini untuk tiketnya yang tadi. Ya kita lihat di dalamnya seperti apa. And if that horse and cart fall down, you'll still be the sweetest. Dari satu bangunan ini terdapat beberapa spot untuk pengambilan gambar dari beberapa film. Di antaranya ada film Bumi Manusia dan Doa Mengancam serta film Habibie Ainun 3. Bangunan ini seperti labirin yang menghubungkan antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya, yang di dalamnya terdapat berbagai macam barang antik seperti berada di zaman dahulu. Studio Alam Gamplong ini memiliki area yang sangat bagus dan cukup luas. Selain itu, properti dan setnya dibuat sedetail mungkin. Jadi tak heran jika tempat ini juga cocok sebagai tempat wisata edukasi di bidang perfilman. Nah, di sini kita bisa pura-pura acting ya, teman-teman, karena namanya juga studio, jadi banyak tempat-tempat spot buat kita foto-foto atau bikin film. Keren sekali tempatnya. Yuk kita lanjut ke tempat yang lainnya lagi, karena masih banyak bangunan-bangunan lain yang menarik. Ayo deh, lanjut. Objek wisata ini dibangun oleh Ibu Muryati Sudibyo, pemilik perusahaan Mustika Ratu. Awalnya beliau bertemu dengan sutradara ternama yaitu Hanung Bramantyo. Lalu mereka mencari lokasi untuk syuting, dan setelah dipilih Gamplong Studio ini, syuting film selesai, pihak Muryati Sudibyo menghibahkan studio ini kepada pemerintah daerah setempat, dan akhirnya bisa menjadi objek wisata seperti ini. Iya, masihnya lewat sebelah sini. Lewat Sebelah sini. situ. Iya. Ini buat syuting apa? Gatot Kaca, Kak. Gatot Kaca. Ya. Oke. Rutenya nanti ulang.
Batu-bata ini bagus. Nanti lantai 2, batas 2-nya Oh ya. Nah ini sekarang kita mau memasuki ke lokasi syutingnya Gatot Kaca. Ini tiketnya tadi yang ini Antiquius. Oke, lanjut yuk kita lihat di dalam seperti apa. Di lokasi syuting film Satria Gatot Kaca ini terdapat beberapa barang yang antik dan cukup unik. Nah, kita nanti akan melewati memasuki ya sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa barang-barang yang kita hanya temukan di era zaman 80-an gitu. Ini lihat kalender jadul. Ini kalender zaman dulu tuh. Kalender jadul. Bisa nemuin ya. Lalu kita terhubung ke bangunan selanjutnya. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena tangganya itu cukup curam, sahabat. Ini bisa buat pentas, buat teman-teman yang pengen jadi rocker dan artis tapi nggak kesampaian. Di dalam studio Alam Gamplong ini, sahabat bisa menjelajah zona-zona yang menjadi replika untuk pembuatan film. Mulai dari zona replika Keranggan Surabaya, pecinan, benteng, VOC, dan rumah tingkat yang terbuat dari kayu ini. Selanjutnya kita akan memasuki bangunan yang diset seperti sebuah basement. Kita kayak ada di basement, jadi belakang di basement itu terus kayak tempat persembunyian gitu loh teman-teman. Di sini ada biliar, ada tempat biliarnya, terus ada TV monitor, kayak tempat buat memantau gitu loh, kayak markas, seperti markas tersembunyi. Nah, di sini juga terdapat penjara bawah tanah yang biasanya kita lihat di film-film, beserta senjata serta barang-barang ilmuwan. Di dalam lokasi ini juga terdapat beberapa pedagang yang berada di dalam bangunan yang dulunya pernah dijadikan lokasi syuting. Beneran ya, jadi bukan buat syuting. Nah teman-teman, ini sekarang saya sudah bersama dengan wisatawan yang dari luar kota. Kita tanya-tanya yuk pengalamannya gimana. Dari mana kak? Dari Cirebon kak. Oh, di sini sama keluarga ya? Ya, bareng-bareng pengliburan. Oh, oke. Tahu wisata ini dari mana? Pertama sih saudara ngasih tahu di sini ada tempat yang bagus. Akhirnya ke sini. Ternyata memang bagus. Oh, oke, berarti recommended ya kak ya? Ya. Dijamin jangan nyesel sampai sini, bagus. Oke, yuk kita cari tahu dan lanjut ke wisata lain yang lainnya, tempat-tempat yang lain ada apa aja di Studio Gamplong. Studio Alam Gamplong ini cukup viral karena antusias masyarakat yang ingin melihat bangunan-bangunan Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17. Serta lokasi ini juga sangat instagramable, dan tidak hanya itu saja, untuk berfoto di sini tidak dipungut biaya lagi. Ini adalah tempat lokasi film Sultan Agung di sebelah sini. Selanjutnya kita akan memasuki lokasi syuting film horor yang berjudul Trinil yang baru saja dirilis pada awal tahun 2024 ini. Nah, lokasi film ini berada di sebuah rumah mewah yang disetap seperti ada di zaman tahun 80-an. Dari mulai arsitekturnya hingga dekorasi dan seluruh barang-barang yang ada dalam rumah ini disetap seperti zaman tahun 80-an. Nah, kita seperti memasuki rumah orang kaya nih pada zaman 80-an. Ada kursi goyang tuh.
orang ini kamar orang tua nih. Jalan. Rumah ini terdiri dari 2 lantai dengan halaman yang luas serta taman yang mengelilinginya. Memasuki lokasi syuting ini mengingatkan kami pada film Trinil yang bergenre horor. Jadi berasa mistisnya, tapi juga kagum dengan arsitekturnya yang mewah. Saya rumahnya gede. Oh, Rumahnya bagus, aku suka dekorasinya, terus juga tata ruangnya itu bagus, keren. Ini kayak rumah zaman dulu yang mewah, rumah-rumah orang kaya zaman dulu lah pokoknya. Di setiap sudut rumah ini juga sudah dilengkapi dengan perabotan zaman dulu, sehingga membuat para pengunjung dapat bernostalgia seperti kembali ke zaman waktu kanak-kanak kali ya. roti buah. Ini benar-benar kayak rumah-rumah orang kaya ya. Jadi sebelah sana rumahnya udah besar banget, terus di sampingnya itu ada kantornya. Nah ini kantornya nih teman-teman. Oh di sini juga ada rumah ibunya. Sebelum memasuki pintu keluar, nanti sahabat akan melewati lokasi syuting film lainnya yang disetup seperti pasar tradisional pada zaman dulu. Lokasi syuting Bumi Manusia, lokasi syuting Bumi Manusia di sebelah sana. Dan demikianlah wisata virtual kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan dapat mengobati rasa rindu sahabat terhadap kota Jogja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.